Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dasar perilaku kelompok. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Kansatalita Azahra, Muhammad Hisyam, dan Muhammad Riki Enrik. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi kelompok. Pada layar terdapat beberapa pendapat dari para ahli, salah satunya dari Smith yang menguraikan bahwa kelompok merupakan suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan dasar kesatuan persepsi. Kelompok diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibuat oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan. Kelompok formal dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Sedangkan kelompok informal merupakan kelompok yang timbul dari usaha individu dan berkembang seputar kepentingan bersama. Kelompok informal juga dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Kelompok memiliki 5 tahapan dalam pembentukan perkembangannya. Yang pertama adalah tahap pembentukan atau forming. Tahap ini ditandai dengan ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Tahap kedua yaitu keributan atau storming. Tahap ini ditandai oleh konflik dan konfrontasi di antara anggota. Tahap ketiga yaitu tahap penormaan atau norming. Di tahap ini struktur menjadi solid. Kohesivitas tinggi, perbedaan menjadi kerjasama. Lalu yang keempat, tahap berkinerja atau performing. Tahap ini struktur sudah berfungsi dan fokus pada penyelesaian. Dan yang terakhir, tahap pembubaran atau adjourning. Saat tujuan tercapai, kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi baru dan tahapan dimulai dari awal. Selanjutnya, properti kelompok. Yang pertama adalah peran, yaitu suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua adalah norma, yang merupakan standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Properti yang ketiga adalah status. Status merupakan suatu posisi didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Hal yang menentukan status yaitu kekuasaan seseorang, kemampuan seseorang, dan karakteristik pribadi dari individu. Lalu, yang keempat adalah ukuran. Hal ini merupakan temuan yang paling penting karena memperhatikan kemalasan sosial atau social loving. Social loving sendiri merupakan kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Yang kelima adalah kekompakan. Hal ini merupakan keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Lalu yang keenam adalah keragaman, di mana sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam kelompok. Pengambilan keputusan dalam kelompok ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, pengambilan keputusan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Sedangkan kelemahannya sendiri, pengambilan keputusan kelompok dapat menghabiskan waktu karena kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Terdapat beberapa teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi atau interacting groups merupakan kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Lalu teknik yang kedua yaitu sumbang pendapat atau brainstorming.
adalah suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Teknik yang ketiga merupakan teknik kelompok nominal atau nominal group teknik, adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Berikut merupakan sumber daftar pustaka yang kami gunakan dalam pengerjaan video dan materi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih karena telah menyempatkan untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.